Hai guys, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai penegakan hukum dalam pendekatan hukum progresif. Nah, perkenalkan, nama saya Vina Folanika. Nama saya Esti Novianti. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih penegakan hukum itu sendiri. Nah, penegakan hukum itu sendiri merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide kita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum secara konkret. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas yang nyata. Nah, kemudian ada nih yang tentang masalah penegakan hukum. Pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif, das Solon, dan hukum secara sosiologis, Dasein, atau kesenjangan hukum antara perilaku masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya. Ruang lingkup masalah di seputar penegakan hukum ini dapat diperluas dengan berbagai masalah, yaitu apakah peran aparat penegak hukum sesuai dengan standar perilaku yang digarishukumkan. Secara konsepsional, Surjono Sukonto mengungkapkan inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap serta tindakan sebagai rangkaian penjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Terdapat pula beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultur hukum. Nah, ada pula nih menurut Surjono Sukonto, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor budaya hukum. Nah, dari berbagai faktor tersebut terlihat bahwa faktor hukum dan faktor penegak hukum merupakan dua di antara 5 faktor yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Karena itu membuat suatu aturan hukum sama pentingnya dan mungkin sama susahnya dengan menegakkan aturan tersebut. Jadi Lola, bagaimana hakikat dari penegakan hukum itu sendiri? Nah, jadi penegakan hukum pada hakikatnya itu sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang menjadi kenyataan. Nah, yang diungkapkan oleh Muladi dalam proses penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, pada hakikatnya dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Nah, tahapnya itu dibagi menjadi 3. Pertama, tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Nah, tahap formulasi ini sendiri yaitu tahap penegakan hukum in abstrakto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijaksanaan legislatif. Ada yang kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dan terakhir ada pula tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijaksanaan eksekutif dan administratif. Nah, di samping itu juga patut dikemukakan pendapat Joseph Goldstein yang membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian. Untuk menyelesaikan persoalan dan tidak memadai lagi, maka lahirlah konsep penegakan hukum progresif, dan lalu menuju kepada cara berhukum progresif adalah sebuah kerelaan dan kesediaan untuk membebaskan diri dari paham legal positif tersebut. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri pada penegak hukum, yaitu keberanian. Misalnya, faktor keberanian tersebut memperluas pada cara berhukum, yaitu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan, tetapi juga aspek perilaku. Dengan demikian, cara berhukum yang ditemukan tidak hanya tekstual, akan tetapi juga melakukan proses pencarian terhadap makna yang tersembunyi di balik teks secara tertulis maupun teks yang hidup dalam masyarakat. Lalu beranjak dari pengertian dari progresif itu sendiri, maka
penegakan hukum progresif sebagai sebuah tujuan akan digerakkan oleh penegakan hukum yang progresif, yaitu penegakan hukum progresif akan berpijak pada landasan filosofis hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Kemudian, penegakan hukum progresif akan membawa hukum pada dinamika kemanusiaan. Manusia akan menjadi pusat perhatian dalam menghadirkan keadilan. Tujuan hukum bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan kepentingan yang lebih besar, yaitu persoalan-persoalan nilai luhur yang dimaknai manusia, kejujuran, kepedulian, kebahagiaan, dan pemulihan terhadap keadilan. Setelah itu, penegakan hukum progresif menempatkan hukum pada dinamika perkembangan masyarakat. Hukum merupakan institusi yang final, dan penegakan hukum progresif mengambil sikap untuk tidak terjebak status quo dalam hukum. Dan penegakan hukum progresif biasanya berwatak pembebasan, di mana memposisikan sebagai penegakan hukum progresif berarti tidak ingin berujung dalam cara berperilaku yang kaku, konvensional, dan berpikir legal positif. Watak pembebasan akan menjadi pintu masuk penegakan hukum progresif yang mau melihat hukum sebagai ranah substansial ketimbang hanya profesional, prosedural. Mungkin itu Pintan. Oke guys, jadi begitu dulu penjelasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa Like, comment, share, subscribe.